pop 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 julep pop 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 julep pop 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 woo. Halo netizen suara.com, kembali lagi di Ngorbit, ngobrolin bareng bintang. Dan kali ini bersama gua Aco, kita akan ngobrolin bersama cast dan juga produser dari film Gendut Siapa Takut yang nanti akan tayang pada tanggal 22 September 2022 ini. Dan ini dia, Marshanda dan juga Mas Daniel. Halo. Hai. Halo Marshanda, halo Mas Daniel. Halo. Bagaimana kabarnya nih? Baik. Baik ya? Baik. Marsanda kemarin kayaknya habis ketemu sahabat baiknya nih, Widi Kidio. Widi Kidio, oh iya. Lihat di Instastory ya. Iya. Gimana perkembangan film Indonesia menurut dari Marsanda dan juga Mas Daniel? Kalau menurut aku film Indonesia sudah ada peningkatan ya. Penonton juga banyak yang mulai nonton dan mereka mulai suka dengan film-film Indonesia. Dan aku berharap ke depannya pun mereka akan lebih interesting untuk nonton film-film Indonesia lebih ke depannya. Oke. Kalau dilihat dari film ini kan ya, Gendut Siapa Takut. Di sini Marshanda memerankan sebagai tokoh Moza Aphrodite. Moza. Dan dia itu sebagai penulis ya. Penulis novel, yang novelnya itu akan sedang dibuat jadi film. Dengan lika-liku percintaannya. Yes, betul sekali. Oke, boleh diceritain gak sih secara singkat tentang Gendut Siapa Takut ini? Gendut Siapa Takut itu sebenarnya secara garis besar tuh tentang body positivity ya. Tapi betul di dalamnya itu ada lika-liku di mana cerita si Moza ini yang mencari pemeran yang terbaik untuk karakter yang dia ada di novel dia. Dan juga dia itu mencari pasangan yang menurut dia juga paling oke buat dia. Nah dia itu punya kriteria, tapi aku nggak bisa kasih tahu lebih banyak. Terlalu dalam. Tapi pokoknya intinya nanti kriteria dia itu apakah akan berubah atau tetap sama sesuai dengan kriteria awal dia. Karena ternyata sambil dia berjalan mencari si pasangan itu, dia banyak mempelajari hal-hal yang ternyata tuh nggak harus ya seperti ini. Ternyata tuh yang aku cari adalah kebahagiaan. Oh gitu, jadi punya bare minimum sendiri dari seorang Moza itu ya. Oke, kalau Mas Daniel, ada nggak sih Mas selama proses syuting ini kejadian-kejadian lucu yang mungkin nggak bisa terlupain gitu, yang teringat terus dengan syutingan film Gendut Siapa Takut? Buat aku lucu banyak, tapi yang lebih penting aku adalah bahwa saat syuting itu semua yang terjadi itu semuanya normal dan nggak ada hambatan apapun, tidak ada masalah. Yang menurut aku sehatnya luar biasa. Sehat. Iya, syutingnya sehatnya luar biasa. Kalau lucu banyak ya, kalau harus di elaborate itu kayaknya susah. Oh, oke. Iya. Soalnya kan banyak tokoh-tokoh komedian juga kayak Tora Sudiro banyak pasti ya kejadian-kejadian lucu ya. Kalau dari Marshanda ada nggak yang berkesan lucu banget dari proses syuting film Gendut Siapa Takut ini? Ada sih. Kalau aku ceritain itu aku akan menceritakan adegannya, tapi yang pasti ini adalah sebuah set yang berada di kayak taman gede gitu. Cuman yang bikin lucunya adalah karena kita tuh Mbak Pritanya itu mengimprovkan adegan yang jadinya tadinya tuh nggak ada si adegan lucu itu, tiba-tiba jadi ada. Terus kayak wah ini kita jadi harus melakukan si X ini nih, dan itu tuh jadi bikin ngakak banget gitu, itu lucu. Jadi benar-benar natural lucunya itu ya, di luar dari skrip itu ya? Ya. Nah, kalau ada kejadian lucu pasti juga ada masalah-masalah gitu, atau enggak kendala-kendala selama proses syuting. Ada nggak sih dari proses syuting film Gendut Siapa Takut ini dari Caca coba? Paling secara teknis aja sih ya. Kalau misalnya overall sama sekali aku bisa bilang ini luar biasa sih ya, karena Mbak Prita itu udah mempersiapkan semuanya. Dia juga kita tuh syuting 2 minggu kalau nggak salah. 12 hari. 12 hari bahkan gitu loh. Jadi kayak semuanya udah ke-prepare banget. Paling kayak ada teknis kayak masalah hujan lah, terus jadinya kita ke pending 4 jam, 5 jam, kayak gitu-gitu doang sih. Tapi kayak overall alhamdulillah banget lancar dan semuanya sesuai dengan rencana. Oke. Mas Daniel, untuk standar film tuh produksi 12 hari tuh cepet atau enggak sih hitungan? Atau ngebut banget itu? Itu ngebut banget kali ya. Ngebut banget. Ngebut tapi gak kerasa ngebut. Enggak, itu dia. Enjoy, rasanya normal, nggak ngerasa diburu-buru.
pas aku pun dapat kabar kita 12 hari, aku bilang bisa nggak ya 12 hari ya? Dan alhamdulillah 12 harinya tuh perfect, walaupun ada ngemis dikit-dikit, paling bisa juga maksimum itu 6 hours, nggak lebih dari itu. Mungkin karena Mbak Pritanya udah tahu yang dia Iya. harus ambil yang mana, yang dia nggak perlu, yang mana dia udah ngerti gitu kayaknya. Buat aku pun nih pertama kali 12 hari cepet sekali dan semuanya aman, nggak ada apa-apa. Oke, nah terus based on film nih ya, ada nggak sih pujian-pujian dari sesama kru ataupun dari penonton saat syuting film di sana tentang performa dari Caca? Kalau aku pujian lebih ke pas kita selesai syuting nih, Mbak Prita tuh ngasih kertas gitu kayak surat. Pas selesai syuting, Iya. pas udah selesai, udah wrap gitu, dia ngasih kayak kertas, terus tulisannya isinya, aku berterima kasih banget. Akhirnya aku bisa merasakan ngedirect Caca tuh seperti apa, dan aku senang banget. Jadi dia kayak mencurahkan perasaan hatinya, dan aku nggak pernah syuting sama sutradara manapun yang mengapresiasi aku sampai seperti itu gitu loh. Berarti itu pertama kalinya dapat apresiasi Iya. selesai syuting ya dari Mbak? Aku juga sama. Iya, boleh. Terima surat itu juga sama. Iya. Gokil Mbak Prita ya. Nah kalau kita lihat dari film Gendut Siapa Takut ini, kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan dari Caca, boleh? Oke, dari film Gendut Siapa Iya. Takut, pesan yang intinya adalah yang bisa disampaikan adalah rasa insecure itu akan selalu ada. Tapi gimana caranya kita bisa, walaupun dengan rasa insecure, kita tetap happy, kita tetap berkarya, tetap bekerja, tetap bersosialisasi, tetap berteman gitu sama teman-teman kita, dan tetap merasa pede. Betul, merasa pede. Intinya itu ya, Iya. tumbuhkan rasa percaya diri. Nah, kalau di filmnya kan tadi udah dibilang kalau Caca ini berperan sebagai tokoh Moza. Kalau menurut pandangan Caca sendiri, seberapa mirip Caca dengan Moza? Nggak terlalu ya, setengah-setengah lah. Setengah-setengah. Jadi ada bagian yang kalau aku tuh lebih banyak memproses, menganalisa tuh lebih banyak internal. Nah kalau oke. Moza itu dia banyak mengekspresikan keluar. Oh iya. Terus juga Moza itu ada sih kesamaan, sama-sama suka nulis. Iya. Tapi bedanya Moza itu nulis novel cerita non fiksi. Cerita Fiksi, fiction. iya. Nah kalau aku lebih suka non fiction. Aku suka nulis puisi. Aku suka nulis tulisan-tulisan yang lebih kayak poetry gitu loh. Poetry. Nah, jadi itu berbeda banget sebenarnya. Aku introvert, kalau Moza kelihatannya lebih ke arah extrovert ya. Iya, fiksi banget ya. Dilihat dari trailer filmnya juga bener-bener kayak fiksi banget itu gambaran betul. imajinasinya Moza. Ya. Betul. Caca kan ini pertama kalinya lagi main film setelah lama vakum. Itu gimana tuh Cak perasaannya? Seneng banget sih. Seneng banget. Seneng banget. Banyak fans yang nanya nggak sih kayak akhirnya Caca balik lagi gitu. Iya. Iya, akhirnya banyak fans yang bilang, ya Allah Ca, akhirnya kita udah lama menunggu, dan kayak supportnya yang aku dapetin alhamdulillah sangat luar biasa. Support dari fans, dari keluarga Dari juga. keluarga, dari teman-teman. Dari teman-teman, Dan dari teman-teman di lingkungan di industri film juga, sinetron, semuanya tuh pada aduh Cas, gue seneng karena mereka semua tahu aku tuh melakukan hal yang aku suka. Do what I love ya. Nah, di film Gendut Siapa Takut ini kan identik dengan apa ya? Ukuran tubuh yang besar gitu, yang gede ya. Nah, di sini kan Caca dapat tantangan nih untuk menaikkan berat badan sampai 10 kilo. 20. 20 kilo. Jadi aku udah naik 10 kilo aslinya, terus buat syuting ini aku naikin lagi 10 lagi. Jadi emang udah aslinya udah lagi gemuk. Oh, jadi total 20 kilo. Ada nggak sih tantangan lainnya gitu selain naikin berat badan saat syuting film Gendut Siapa Takut ini? Itu sih tantangan yang paling berat ya, tantangan yang paling Mayor ya? iya paling mayor. Naikin berat badan ya? Sejauhnya overall aman lah? Ya. Nah, kalau dilihat lagi based on film, ini kan ngomongin soal standar kecantikan. Standar kecantikan yang menjadi sebuah kegelisahan dari para masyarakat Indonesia ya. Ya. Menurut Caca sendiri, ini menjadi kegelisahan Caca juga nggak? Justru iya awalnya karena memang aku tuh lagi bikin campaign body positivity ketika aku ditawarin film Gendut Siapa Takut. Jadi momennya pas banget. Karena aku tuh lagi di masa aku lagi gemuk, terus aku pengen banget menunjukkan gimana caranya gue tetap pede, tetap sayang, self love sama diri sendiri. Padahal gue lagi gendut yang di mana-mana tuh cewek bilang kayak lo perutnya harusnya rata, tangannya harusnya kecil gitu-gitu loh. Iya kan? Jadi gimana sih aku ngerasa gue tetap yang penting itu adalah vibe di mana lo pede, lo tetap
happy dan itu orang bisa ngerasain. Itu ya. Suasana happy-nya, self love terhadap diri Betul, sendiri. PD-nya itu loh. PD-nya. Nyaman aja sama diri sendiri. Oke, terkait dengan proses film proses syuting, ini menurut Caca, Mas Daniel ini sebagai produser sosok yang seperti apa? Mas Daniel itu orangnya emang humble banget. Humble Dan banget. dia itu benar-benar mau hands on, mau tahu apa yang terjadi di lapangan dan emang dari awal tuh udah punya kayak tujuan gue harus tahu nih ribet-ribetnya di lapangan tuh kayak apa. Gue nggak di sini untuk enak-enakan doang gitu. Jadi kayak walaupun kan produser ya posisinya. Jadi kayak emang Mas Daniel ini apa sih mau wants to get his hands dirty gitu istilahnya. Ya nggak sih? Etos kerja tinggi banget ya Mas Daniel ya. Tapi Mas Daniel ini salah satu sosok produser yang diidamkan gak sih sama Caca? Gimana tuh ya produser Kayak misalnya pengennya diidam? kayak pengen kayak gue tuh pengennya punya produser yang ngedirect gue secara langsung, pengen tahu soal gue gitu. Soalnya kalau untuk kayak ngedirect kan lebih ke porsinya sutradara ya. Jadi kalau produser itu ada peranannya juga gitu. Dan itu ya udah cukup gitu. Cukup ya, berarti pas buat Caca tuh Iya. pas ya. Nah sekarang untuk Mas Daniel. Pertama Mas, kenapa memilih Marshanda ini sebagai orang yang cocok untuk memerankan tokoh Moza? Mungkin lebih tepatnya ini pemilihan di antara Mbak Prita, saya dan produser satu lagi itu Pak Rajesh. Pas mereka baca skenario, yang mereka dapat bayangan tuh Marshanda pertama. Yang datang ke Marshanda. bayangan mereka Marshanda, dan menurut kita Marshanda itu cukup untuk memerankan ini sebagai Mozart. Karena mungkin dari campaign yang sedang dilakukan sama Caca juga. Saat itu sih kita nggak berpikir ke campaign ya, nggak nih, cuman mungkin coincidentally Caca juga, iya. Kebetulan, jadi pas banget. Kayaknya Caca cocok untuk memerankan tokoh Mozart. Iya. Oke, nah kalau dari produsernya juga melihat ya body shaming saat ini di masyarakat Indonesia yang sedang marak-maraknya, rasa insecure yang tinggi-tingginya, itu memilih Caca itu berdasarkan dengan itu kan, dan kondisinya itu disesuaikan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Nah itu melihatnya seperti apa Mas Daniel? Buat aku body shaming dan lain-lain itu aku nggak begitu ngerti karena aku bukan tipikal orang yang suka melakukan itu ya. Dan for me pribadi aku lebih prefer just be who you are. Walaupun ada yang kita di body shaming dan lain-lain, kita nggak usah mikirin karena kita hidup buat diri kita sendiri. We are who we are gitu loh. Dan kita harus selalu happy aja. Itu menurut aku. Oke. Sedikit ngomongnya cuman tenang gitu dia. Dalam nggak tenang sini. Dalam nggak tenang ya, tenang. Nah kalau dilihat standar kecantikan menurut Marshanda dan juga Mas Daniel, standar cantik tuh yang seperti apa? Mungkin aku jawab dulu kali ya. Boleh Mas Daniel? Buat aku kita semua dilahirkan cantik dan ganteng. Gak ada yang jelek di sini. Oke. Buat aku ya pribadi. Yang harus kita lebih memikirkan dalamnya. Isi hatinya seperti apa, pikirannya seperti apa. Itu positivity yang kita harus mendapati. Oke. Kalau size, face itu nggak penting. For me ya personally, buat aku pribadi. Oke, Mas Daniel. Tapi yang lebih aku personal yang aku mikirkan adalah isi hatinya, pikiran dia seperti apa. Itu yang aku harus dapetin. Oke. Jadi dalamnya ya. Iya. Kalau Caca juga Dalam pasti. dalam yang lain ya. Iya, Bukan. iya, maksudnya ke dalamnya gitu. Kalau Caca pasti. Kalau aku, kenapa sih cantik itu harus didefinisikan? Wow. Nggak perlu lah, kayak buat apa sih yang kita perlu definisikan itu adalah are you happy? Gimana hati lo sekarang? Itu yang perlu definisi. Dan kalau misalnya hati lo sedang gak nyaman, gimana caranya supaya hati lo lebih happy, lebih bersyukur? Gitu ya. Gitu aja sih. Karena kan kita worry nih Cat, soal kecantikan atau kerupawanan dalam diri kita kan. Bakal dilihat nih sama pasangan kita. Apakah pasangan kita nih butuh yang wajahnya rupawan kah atau enggak. Jadi itu membuat kita dalamnya ini jadi nggak pede gitu. Buat ngobrol dengan lawan jenis kita. Itu kadang yang bikin worry. Itu karena culture kayaknya ya, karena Culture ya? pengaruh programming, social programming sih menurut aku. Karena kalau kita udah ketemu yang cocok, itu lebih ke chemistry loh. Iya. Mau orangnya rambutnya keriting, pendek, tinggi, apapun bentuk badannya, nyambung aja pasti deh. Penting enak diajak ngobrolnya itu ya. Iya, lebih visinya sama gitu. Sefrekuensi. Ya. Oke. Jangan pas diajak ngobrol udah diem doang. Iya, aduh. Ngomong sama Candi ya. Nah, Cak,
balik lagi Cak ke film Gendut Siapa Takut. Waktu proses syuting kan naikin berat badan tadi dibilang ya. Itu ada treatment khususnya nggak sih? Soalnya kadang ada orang yang penasaran juga nih, gue lama banget kurus makan padahal udah banyak, apa gue punya cacing tambang kan di dalam. Oke. Gak cuma cacing perut tapi cacing tambang. Aku sih treatmentnya khusus banget makan. Makan aja? Enggak sih, aku cepet gemuk soalnya. Oh gitu. Cepet gemuk, cepet kurus. Jadi kayak tergantung tujuannya lagi mau apa nih gitu untungnya. Tapi bisa nggak sih Cak bikin naikin berat badan di saat kondisi kita ditekan untuk naikin berat badan gitu? Oh, aku nggak nganggap itu stres, aku nganggap itu bahan untuk bersyukur. Bisa makan banyak ya? Bisa makan banyak dengan ada alasan gitu? Iya, jadi kayak nggak usah dipikirin. Dan ini kan untuk karakter ya, jadi untuk sebuah film gitu. Jadi aku nganggap ini ya profesional aja dan ya dibawa senang aja lah. Ini bukan alasan untuk bete gitu loh. Kalau ini Cak, deskripsiin lebih detail lagi dong soal makan banyak. Makan banyak tuh maksudnya kayak makan sehari 5 kali kah? Atau abis makan terus nambah makanannya lagi atau bagaimana? Gimana ya, gue juga lupa lagi waktu itu detailnya udah lama Udah soalnya lama ya? udah lama bulan apa Apa kita makan syuting. tidur? Katanya makan tidur juga bisa bikin berat Iya badan sih, naik. makan tidur gitu. Tapi aku ingat waktu itu kalau nggak salah tuh aku tetap olahraga loh, karena aku sempat ngerasa kayak walaupun aku makan banyak terus makan tidur gitu-gitu, habis makan langsung tidur gitu Iya. kan, langsung tuh perutnya gede. Karena aku ngerasa kayak nggak sehat. Kayak aku sempat ngerasa kayak ini banget gitu, aku butuh gerak, butuh keringetan gitu, tapi badannya tetap gede. Oh, jadi secukupnya aja ngeluarin keringetnya. Iya. Oke. Jadi Nah, tetap balance. oke, kalau misalnya film ini kan mengangkat cerita tentang komedi romance ya. Harapannya dari film ini selain untuk entertain tuh apa sih? Untuk hiburan? Ada nggak? Harapannya ya merubah cara pandang orang tentang insecurity itu sih. Bahwa insecurity adalah bagian dari kehidupan kita semua gitu dan Kita semua punya ya? yes, dan itu bukan menjadi sesuatu yang harusnya jadi penghalang. Tapi dengan ada insecurity gimana tetap kita bisa maju gitu. Tetap maju. Jangan dijadikan itu sebuah halangan tapi jadian batu loncatan juga ya. Iya, jadi anggap dia bagian dari kita aja gitu. Oke, kalau dari Mas Dani? Buat aku, aku lebih berharapnya yang nonton film Gendut Siapa Takut ini, mereka akan bisa lebih memahami diri mereka sendiri dan bisa lebih pede dan gak harus ada insecurity-nya di mereka sendiri. They just have to be who they are. Oke, terima kasih Mas Daniel, terima kasih Caca. Boleh dong terakhir kasih promosi, kasih pengenalan kepada netizen suara.com terkait dengan film Gendut Siapa Takut. Silakan. Oke, untuk para pemirsa suara.com, saksikan film Gendut Siapa Takut di bioskop seluruh Indonesia mulai tanggal 22 September 2022. Oke, terima kasih Caca, terima kasih Mas Daniel. Itu dia Ngorbit kali ini. Sampai berjumpa di Ngorbit berikutnya. Dadah! Nah. pop 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 julep pop 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 julep pop 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 julep